Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Hari ini gue kedatangan satu buah prosesor yang harganya 7.300-an teman-teman, 7 sampai 7,3. Itu belum promo ya. Kalau promo ini bisa jadi di 6,8an atau 6 sekian gitu teman-teman. Ini adalah Ryzen 7 7700 X3D ya. Di video kali ini kita akan buka, kita akan jajal ya. Gua ada B850 sama RTX 5060 Ti 16GB ya. Walaupun sekarang harga grafik card makin naik, tapi kita jajal aja ya. Buat gue pribadi sih harus ini enak banget ya, karena gue pribadi di bawah itu PC-nya pakai 7500F itu udah enak. Jadi ini harusnya akan lebih enak, tapi kita akan jajal aja ya. Kita buka, check and recheck sampai kita testing gaming seperti biasa. Oke. Nah guys, ini dia PC check and recheck kesayangan kita ya. Ini casing ATX, Formula V, terus motherboardnya B850, RAM 2x16, cooler tower, 5060 Ti, PS750 ya. Kita akan pasang 7700 X3D-nya ke sini ya, ngegantiin si 75F yang punya gue. Gue di sini belum mau pakai water cooling ya teman-teman ya. Gue mau pakai cooler tower yang ini, karena kalau pakai water cooling ya suhunya insya Allah udah aman ya, karena beberapa kali gue udah rakit 78X3D, 98X3D. So pakai water cooling memang ada anget, tapi ya masih stabil ya. Kalau pakai cooler tower gimana nih ya, buat teman-teman nanti kita akan jajal. Tapi gue saranin pakai water cooling aja. Ini gue pakai cooler tower karena gue penasaran aja, mumpung ada prosesor ya teman-teman ya. Oke, ini gue lepas dulu coolernya, habis itu kita pasang prom sensornya. PC udah gue tidurin teman-teman ya. Ini karena ada beberapa yang minta kayak, Bang ini kalau ada testing prosesor kayak gini, jangan di skip langsung ke itunya dong, ke prosesor langsung masang. Dari proses lepas cooler ini diliatin biar kita tahu. Sebenarnya tiap cooler tuh caranya beda-beda guys ya. Oke, ini gue lepas dulu ya pengait fan-nya. Gue kabel-kabel nggak gue lepasin ya. Jadi biarin seperti itu. Terus udah deh, ini kita lepas si heatsinknya. Nah biasanya gue akan lap memakai tisu kering. Kalau kalian ada isopropil alkohol boleh ya. Sininya kita lap ya, terus di prosesornya kita lap. Sebenarnya guys, kalau prosesor kalian apa namanya nggak pakai anti bending kayak gue ya, ini udah tinggal lepas aja guys ya. Ini gue agak nunduk dikit ya. Ini gue pakai anti bending, jadi gue buka dulu bautnya. Oke, ini kita harus buka. Sep. Karena pakai anti bending. Ini pastiin ini kebuka semua guys. Jadi udah semua belum ya? Coba. Nah, udah ya. Nah, gue biasanya bersihin dulu ini suka masih ada pasta yang tersisa. Gak apa-apa, ini ada bleberan dikit mah. Nah, guys ya, tapi dia nggak akan masuk sih guys. Itu cuman bekas yang ininya doang. Soalnya dia lap gimana pun gak bisa guys. Oke, kita ambil prosesornya ya. Ini dusnya gede guys sih, 7700X tuh. Gua kira tuh dapat fan, ternyata kagak. Pasti dia pakai dus yang kecil aja ya. I don't know why they are do that ya. 77 X3D. Nah kita ambil ya, ini 75F-nya. Kita angkat, kita taruh tempat aman. Kita masukin deh ke sini si 7700 X3D-nya. Udah clear semua, udah dicolokin ke listrik, langsung kita nyalain PC-nya ya. Bisa udah nyala, ini gue mau spam delete biar dia masuk ke BIOS dulu.
Sudah masuk ke BIOS teman-teman. Di sini kita udah kebaca 7700 X3D ya. Dan ini buat daya ada di 70-an watt ya pada saat kita baru nyalain, karena suka orang-orang masih pada keliru. Ini PSU 750, 850 pasti baru nyalain langsung segitu. Enggak guys, dia ngikutin speknya ya. Oke, ini sekali lagi ya B850, 77 X3D sama 5060 Ti 16GB. Oke, kita masuk ke Windows dulu sekarang. Sudah masuk ke layar ya. Di sini ideal masih 80 sampai 90-an ya, menuju 100 teman-teman. Di sini di CPU Z kebaca 7700 X3D ya. 8 core 16 thread, sama ini buat suhu. Dia naik turun sih teman-teman ya. Tadi bisa sampai 70-an ya. Ini naik turunnya bisa cepat karena dia pakai cooler tower teman-teman ya. Kalau kalian pengen naik turunnya lebih stabil, paling benar pakai water cooling karena ada air yang mengalir yang berputar-putar ya. Oke, ini kita akan stress CPU 1 menit aja teman-teman ya, dor. Oke, kita jajal stress CPU ya, udah 100%. Di sini juga suhu naik ke 60-an teman-teman. Kita lihat ya, tadi sih tertinggi di 70-an teman-teman. Ya, jadi pada saat baru nyalain, sampai dia ke 70-an, tapi dia turun lagi ke 50-an. Ini gua start stress CPU pakai AIDA 64. Ya, suhunya sekarang ada di 60-an. Pokoknya patokan gue selama di bawah 85 derajat, gue seperti biasa teman-teman masih bener-bener cuek banget ya. Oke, ini baru pakai cooler tower teman-teman. Kalau kalian pengen dapat lebih dingin ya pakai water cooling aja teman-teman ya. Kayaknya 240 atau 360 udah cukup lah. 360 lah biasanya orang yang pakai kayak begini mah teman-teman ya. Oke, kita 1 menit aja ya guys ya. Ini udah masuk ke detik 50. Tapi dia tadi suhu masih di 60-an sih guys tuh ya, sekarang di 68, tapi turun lagi tuh ke 67 kayak gitu ya. Oke, kita udah mau 1 menit, kita stop. Nah, dia turun lagi ya si CPU-nya, dan suhu juga sini turun lagi tuh ke 60-an, ke 50-an ya. Jadi buat stress CPU aman aja. Dia mungkin pada saat awal akan naik ke 70-an, tapi nanti dia akan turun lagi menyesuaikan ya. Oke. Nah guys, habis ini kita benchmark aja ya, 3D Mark sama benchmark game, jadi teman-teman tinggal nikmati.
Kita udah selesai teman-teman ya. Tadi untuk benchmark di 2K semua sih, 2K Ultra seperti biasa ya. Udah mentok, udah aman banget, gak ada aneh-aneh ya. Buat suhu tertinggi di sini bisa sampai 70-an, sama untuk balik ke idle naik turun ya. Tadi sempat ke 40-an, ke 50, 60-an. Tapi kalau gue lihat di in game ya rata-rata di 60 sampai 70-an watt ya. Itu masih aman banget karena patokan gue masih di bawah 85, cuek aja. Daya tertinggi tadi 250-an watt ya. Kalau balik ke desktop ya udah balik lagi ke 80 sampai 100-an watt ya. Oke, segitu aja paling untuk video kali ini. Teman-teman kalau minat nanti link prosesornya gue drop di deskripsi sama di keranjang teman-teman ya. Ini buat gue sih worth it aja ya. Paling yang sekarang mungkin jadi pikiran adalah harga VGA makin naik, RAM naik, sama SSD naik ya. Buat prosesornya ini aman banget. Opsi upgrade juga udah AM5 mah udah enak teman-teman ya. Oke, kalau ada yang mau rakit juga teman-teman bisa DM Instagram Gani GP ya. Oke, semoga bermanfaat.